saya sering berdoa, kenapa belum dikabulkan? Itu tanda bahwa doanya nggak akan dikabulkan. Jadi salah satu sebab doa nggak dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Saya sedih melihat akhlak anak yang belum dapat hidayah 35 tahun. Saya berdoa untuk anak saya hingga saat ini belum dikabulkan. Apakah ini adab buat saya ataukah ujian? Tergantung, ya bisa jadi hukuman. Dulunya kita merepotkan orang tua, dihukum sama Allah dengan jenis yang sama, direpotkan lagi sama anak. Bisa jadi. Tapi intinya ibu yang bertanya atau siapapun yang bertanya, ketika diuji sama anak, jadi bahan muhasabah kita. Jadi momen kita bermuhasabah, ini karena dosa saya. Kemudian kita berprasangka baik sama Allah, ini ujian bagi saya yang barangkali tidak diberikan kepada orang lain, di mana orang lain gak mampu memikulnya sedangkan saya mampu memikulnya. Kenapa? Karena Allah menguji seorang hamba sesuai dengan kadar kemampuan. Jadi ibu yakin mampu, ya, tapi jangan pernah berhenti berdoa. Dan ini ibu, jangan sampai ada kalimat yang terucap, saya sering berdoa, kenapa belum dikabulkan? Itu tanda bahwa doanya nggak akan dikabulkan, ya. Jadi salah satu sebab doa nggak dikabulkan adalah ketika kita mengatakan saya berdoa, tapi kok belum dikabulkan juga. Jangan terucap itu. Tapi kalau ini bertanya, mungkin sekali bertanya, bukan mengeluh, ya. Maka saya jawab tadi, ibu terus berdoa sama Allah, ibu nggak tahu kapan Allah memberikan hidayah kepada anak ibu. Saya ada satu cerita yang benar-benar menyentuh kita semuanya sebagai orang tua. Ada anak bu, anak durhaka, pemabuk, nggak sholat, tapi ibunya nggak pernah berhenti. Ya Allah berikan hidayah kepada dia. Ternyata anak yang mabuk yang nggak sholat itu adalah anak yang bertobat sebelum ibunya wafat, dan itu satu-satunya anak yang menyaksikan ibunya sekaligus yang menalkinkan ibunya wafat. Bayangkan, di penghujung akhir hayat si ibu, anak yang durhaka tadi bertobat sama Allah dan yang menalkinkan si ibunya. Sedangkan orang-orang anak-anak yang soleh tadi, dia kebetulan lagi sibuk. Bukan berarti nggak boleh, ya, bukan berarti menunjukkan nggak baik, tapi qadarullah Allah berikan kesibukan. Dan ini cerita kisah nyata yang memberikan petunjuk kepada kita, jangan pernah berhenti sebagai orang tua mendoakan anak-anak. Kita nggak tahu. Nah, ibu yang mendoakan tadi hidayah untuk anak tersebut, lihat, meninggal, apakah dia mendapatkan pahalanya? Sekalipun dia tidak merasakan baktinya anak tersebut, tapi anak tersebut setelah menjadi orang yang taat, doanya sampai kepada ibunya, amal solehnya sampai kepada ibunya. Betul atau tidak? Seperti itu. Itulah, jangan sampai orang tua berhenti dan berputus asa dari berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah berikan hidayah kepada kita semuanya, kepada anak tersebut dan kepada anak-anak kita semuanya. Amin ya rabbal alamin.